Hey teman-teman, saatnya kalian menyaksikan postingan full faedah Dandi yang akan membahas si viral coronavirus. Langsung saja kita lihat secara beruntun, apa itu virus? Ya, sebelum kita bahas apa itu coronavirus, ya kita bahas dulu apa itu apa itu virus. Ya. Virus itu merupakan organisme aselular atau organisme yang tidak memiliki sel. Ya, dia sendiri itu bukan sel yang bersifat obligat atau yang bersifat membutuhkan inang untuk hidup. Jadi termasuk organisme intraselular obligat yang mana dia akan hidup jika dia hidup di dalam inang gitu. Ketika dia dalam inang dia akan hidup, ketika tidak dia akan mati atau dorman. Struktur virus sendiri itu bermacam-macam bentuk ya. Tetapi ada memiliki struktur-struktur yang pasti ada dalam virus, yaitu adalah materi genetik yang di dalamnya. Dan virus ini sekaligus diidentifikasikan oleh struktur tersebut, seperti apakah materi genetiknya itu adalah DNA atau RNA, apakah dia beruntai ganda atau beruntai tunggal, apakah dia memiliki pembungkus dari lipoprotein dengan bentuk kapsidnya, ukuran kapsidnya. Kapsid ini adalah protein yang terdiri dari kapsomer. Satu kapsomer berikatan dengan kapsomer lainnya membentuk kapsid yang memiliki banyak bentuk. Contohnya bentuknya adalah seperti bola dengan 20 sisi, bulat dengan 20 sisi, bentuk seperti huruf T pada bakteriofag. Nah, itu adalah kapsid-kapsidnya yang di atas itu, yang menutup materi genetik pada virus untuk melindungi mereka. Kemudian caranya bereplikasi pun masuk dalam how to identify a virus. Ya, kita tahu makhluk hidup kompleks seperti manusia dan hewan itu memiliki sistem imun ya, sistem imun antibodi itu dari tubuhnya untuk melawan, mengeluarkan benda-benda asing seperti virus, bakteri, parasit dari luar tubuh ke dalam tubuh, itu akan dikeluarkan sama mereka. Dan kenapa virus ini dengan mudahnya masuk tanpa dianggap asing terlebih dahulu? Ya karena mereka masuk melalui reseptor. Reseptor itu adalah protein pada membran sel yang mengenali benda luarnya, benda asingnya gitu. Jadi kalau protein virus ini menyerupai dengan reseptor pada membran sel itu, maka mereka akan mengenali virus tersebut dan menandakan bahwa mereka itu bukan ancaman, sehingga virus itu dipersilahkanlah masuk ke dalam sel inang. Jadi reseptor tadi itu bekerja sebagai pintu masuk mereka ke dalam sel jaringan manusia maupun hewan. Ya, bagaimana cara virus menyebar? Virus menyebar terutama melalui aerosol atau kita bahasa terkenalnya sekarang mungkin droplet ya, yaitu cairan air dari uap hasil pernapasan. Cairan air itu yang berisi virus-virus tersebut, titik-titik air kecil yang berisi virus tersebut. Ya mungkin karena virus itu ukurannya nanometer, 2 sampai 40 nanometer, 20 sampai 2 sampai 400 nanometer, kecil banget. Dengan mudah melalui titik-titik air yang kita hembuskan saat bersin atau pada cairan tubuh lainnya, dan itu terkontak kena orang lain tersebut memegang mulutnya, hidungnya, matanya, itu bisa menyebabkan terinfeksi virus melalui penyebaran tersebut. Siapa itu coronavirus? Ya, coronavirus ini adalah keluarga dari si viral yang sekarang mewabah ke seluruh penjuru dunia. Pertama diidentifikasi di Wuhan pada bulan Desember 2019. Itu oleh 5 orang pasien yang memiliki keluhan sama gitu ke rumah sakit, dan mereka ini sama-sama berinteraksi di pasar seafood di Wuhan, dan selanjutnya akhirnya menyebar ke seluruh penjuru dunia sampai sekarang ini.
Maka dari itu kita sebut saja si coronavirus ini si viral, oke? Coronavirus yang menyebar ini kemudian menyebabkan kekacauan hampir di seluruh penjuru dunia. Menggemparkan lah istilahnya ya. Kemudian penelitian lebih lanjut mengatakan bahwa si viral ini bernama SARS-CoV-2 atau SARS itu kepanjangannya adalah Severe Acute Respiratory Syndrome. SARS. CoV Coronavirus 2. Artinya edisi 2 karena sebelumnya pernah ada penyakit SARS itu pada tahun 2012 di daerah Saudi Arabia di Timur Tengah. Dan penyakitnya disebut sebagai Coronavirus Disease 2019 atau kita singkat sebagai COVID-19. Oke. COVID-19 ini diidentifikasikan sebagai hasil penyakit dari virus SARS-CoV-2 dari garis keturunan famili Coronaviridae yang merupakan virus RNA dengan untaian tunggal berpilin yang memiliki pembungkus ya. Dari famili Coronaviridae ini turun ke generanya menjadi ada 4 bentuk genera, yaitu alpha coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus, dan delta coronavirus. Yang mana si viral SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 ini berada di keturunan beta coronavirus. Coronavirus disebut sebagai coronavirus itu karena pada citra mikroskop elektron bentuk dari virus ini seperti corona pada matahari. Makanya disebut sebagai coronavirus sekarang bahasanya. Yang bentuk seperti matahari ini adalah protein-proteinnya. Kita bahasa penelitiannya mereka ini adalah spike protein atau protein duri dari tubuh si virus ini yang bernama protein S. Inilah yang dikenali oleh reseptor pada manusia sehingga mereka dengan mudahnya masuk ke dalam sel inang di manusia. Sequencing dari genom SARS-CoV-2 ini juga telah dilakukan dan ketika dibandingkan dengan bat coronavirus atau coronavirus yang ada pada mamalia termasuk bat itu adalah kelelawar, ini memiliki kesamaan 96%. Ya, 96% kesamaan. Mungkin bisa dikatakan SARS-CoV-2 yang kita umat manusia ini merasakan adalah bagian dari keturunannya si bat coronavirus ini. SARS-CoV-2 sekarang ditakuti akibat penyebarannya yang sangat mudah. Tadi melalui droplets itu, obatnya belum ditemukan. Dan itu penyebarannya sangat cepat. Ya, jadi kebijakan tiap-tiap negara untuk menghindari penyebaran yang lebih luas, setiap orang yang terinfeksi virus ini diisolasi dan yang terindikasi itu juga mungkin dikarantina dulu sehingga mencegah agar tidak ada kontak sampai mereka sembuh dulu dan tidak menyebar secara luas dengan cepat. Dengan adanya isolasi dan karantina ini, mereka ini mengganggu proses kerja setiap manusia di dalam berbagai bidang. Ya, contohnya sekolah-sekolah diliburkan, event olahraga ditunda atau dihentikan, wisata asing ditutup atau dibatasi, dan lainnya. Hingga sekarang kasus coronavirus ini sudah mencapai 148.000 kasus dengan 5.500 kematian di seluruh penjuru dunia. Mengenaskan. Gejala terinfeksi virus ini terdiri dari demam, batuk, dan sesak nafas. Demam dan batuk ini merupakan respon tubuh untuk membantu mengeluarkan virus tersebut. Ya, dengan temperatur tinggi akan merusak kapsid protein pada si virus. Dengan batuk kita membantu mengeluarkan secara fisiknya, kita keluarkan, tapi jangan ditularkan secara sengaja ya sama orang gitu. Kita punya sakit gitu, jangan disebarkan lah. Ya, virus itu seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, mereka itu dorman atau tidur, kita bahasanya tertidur di lingkungan seperti ini, tertidur dan hanya akan hidup lagi, aktif lagi ketika mereka mendapatkan inang. Untuk kasus COVID-19 atau SARS-CoV-2 ini masuk ke dalam sel pada jaringan endotel paru-paru untuk manusia di paru-paru. Mereka masuk ke jaringan itu melalui
Reseptor. Nah, kita sudah tahu reseptornya nih. Penelitian menunjukkan bahwa reseptornya ini bernama angiotensin converting enzyme 2 yang bekerja untuk mengubah angiotensin 1 menjadi nonapeptida lainnya, yaitu angiotensin 1 sampai 9. Untuk angiotensin ini sendiri merupakan reseptor. Ya, kita kenalnya sebagai reseptor yang menjadi pintu masuk coronavirus ke dalam sel paru-paru. Tapi perlu kalian ketahui juga bahwa ACE2 atau angiotensin converting enzyme 2 ini tidak semelulu jelek karena mereka membukakan pintu sel inang untuk virus, tapi mereka juga bekerja dalam fungsi tubuh manusia, yaitu contohnya adalah pengingkatan ion logam. Nah, reseptor ini juga dikode dalam kromosom X pada manusia, sehingga mau wanita maupun pria sama-sama ada memiliki ACE2 ini. Jadi virus ini bisa masuk tidak melihat pria atau wanita, karena pria dan wanita sama-sama memiliki kromosom X. Ya, kenapa virus itu bisa menyebabkan gejala penyakit? Bagaimana caranya virus tersebut menyebabkan semua hal itu? Bagaimana caranya virus tersebut hidup di dalam sel inang manusia? Makhluk hidup ya, bukan cuma manusia. Jadi virus tadi setelah melewati pintu pertama, yaitu reseptor pada sel inang manusia, mereka mengeluarkan materi genetiknya yang bisa berupa DNA atau RNA. Nah, materi genetiknya ini yang masuk ke dalam sel inang ini, mereka memanfaatkan atau menggunakan ribosom pada sitoplasma sel inang untuk membentuk enzim polimerasenya sendiri. Ya, enzim polimerase itu apa? Enzim polimerase itu adalah enzim yang bekerja untuk mereplikasi atau memperbanyak, bahasa enaknya memfotokopi DNA atau RNA, materi genetik yang masuk dari virus. Sehingga mekanismenya ketika materi genetik itu masuk, mereka mensintesis polimerasenya sendiri dengan ribosom, sehingga enzim polimerasenya yang mereka ciptakan sendiri ini memfotokopi kembali materi genetik menjadi banyak dan terus bekerja terus, sehingga materi genetik hasilnya itu menjadi banyak, yang difotokopi hasil replikasinya banyak sekali, kemudian itu dikeluarkan kembali dari sel inang menjadi virus. Makanya satu virus bisa menjadi banyak virus. Sejatinya sel pada jaringan manusia itu memiliki fungsi dan kinerjanya masing-masing ya. Ya, tergantung fungsi organ tersebut. Misalnya pada sel-sel otot, sel-sel otot ini bekerja untuk menggerakkan otot sehingga kita bisa bergerak. Jadi satu sel ini kerjanya selain untuk berfungsi juga untuk mempertahankan hidupnya sendiri, itu dengan cara melakukan banyak reaksi biokimia yang terjadi di dalamnya. Tidak bertabrakan satu sama lain, semuanya saling berkesinambungan. Dan ketika masuk virus ini, misalnya virus ini banyak, itu akan mengganggu reaksi biokimia yang terjadi dalam sel, sehingga sel tersebut mengalami. Jadi ketika satu virus masuk, pembungkus virus tadi melebur bersama membran. Memang satu ini melebur sama membran sel inang, tapi ketika keluar, yang keluar ini banyak. Sekalinya keluar banyak membran sel yang mereka pakai, membran sel inang yang mereka pakai untuk membungkus mereka. Mereka keluar, terjadi kerusakan pada membran sel. Dan apabila banyak virus yang masuk, sehingga sangat banyak virus yang keluar, otomatis membran sel inang akan dengan mudah rusak, dan ini menyebabkan kematian sel, lisis. Kematian sel dan disfungsi sel inilah dalam tingkat jaringan akan menyebabkan gejala-gejala seperti demam dan batuk kalau pada coronavirus itu. Di mana sesak napasnya? Sesak napasnya ini karena disfungsi dan kematian tadi menyebabkan iritasi dan infiltrasi lendir atau cairan ke dalam alveolus paru-paru, tempat pertukaran gas oksigen dan CO2. Ini sangat vital ya bagi manusia ya, pada kehidupan manusia itu sangat vital. Dengan masuknya lendir ini ke dalam alveolus paru-paru, itu akan menyebabkan sesak napas yang mereka takutkan oleh coronavirus ini. Oke, sudah tahu dari bagaimana mekanisme virus ini menyebabkan penyakit pada manusia. Bagaimana? Apakah tiap virus itu memiliki tingkat kematiannya? Ya, tiap virus memiliki tingkat kematiannya. Untuk teman-teman jangan tidak perlu terlalu
panik ya, tidak perlu terlalu panik. Yang penting kalian jaga kesehatan masing-masing juga dan bantu untuk tidak menyebarkan. Karena letalitas atau tingkat kematian dari virus SARS-CoV-2 ini termasuk rendah ya dibandingkan virus keluarganya yang lain seperti MERS dan SARS. MERS itu pada tahun 2003 memiliki angka kematian atau letalitas rate kematian itu mencapai angka 10%. Oke, 10%. Bagaimana dengan SARS? SARS jilid 1, yang ini kan jilid 2 nih, SARS-CoV-2 ini. SARS pada tahun 2012 yang terjadi di Timur Tengah ini letalitasnya dari 30 sampai 40%. Tinggi sekali. Dan untuk SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini sendiri letalitasnya sekitar 3%. Rendah kan? Jadi tetap jaga kesehatan masing-masing. Pada waktunya juga nanti sistem imun manusia pasti mampu untuk mengeluarkan virus-virus ini. Hanya saja gejalanya yang kita rasakan, itu yang menyakitkan, yang orang takutkan mungkin dari gejalanya. Sayang sekali ya, obatnya memang belum ada untuk SARS-CoV-2 ini. Sebagai gantinya, setiap pasien yang terindikasi adanya virus corona pada tubuhnya itu, ataupun mereka yang terindikasi memiliki dan dikarantina, itu memiliki prosedurnya masing-masing dari pengawas atau dari rumah sakit yang dirujuk. Mereka ini sesuai prosedurnya dilaksanakan pengobatan secara simptomatis dan suportif. Pengobatan simptomatis itu adalah pengobatan gejala. Ya, kalau kita punya gejala demam, kita diberikan obat demam. Kalau kita punya gejala batuk, kita diberikan obat batuk. Punya gejala sesak napas, kita berikan obat sesak napas. Dan itu memang dilakukan secara berkala sesuai prosedur agar pasien tidak merasakan gejalanya sampai sistem imunnya itu berhasil mengeluarkan semua virus yang ada di dalam tubuhnya. Walaupun obatnya masih belum ditemukan, tetapi vaksinnya sedang dalam proses pengembangan. Kita doakan saja agar cepat selesai dan bisa disebarkan seluruh dunia sehingga kita bisa melawan virus ini. Sekarang untuk terhindar dari mereka ini, gimana nih caranya nih? Antisipasi dan pencegahannya ini gimana ini? Ya, yang saya sarankan mungkin sama seperti yang pernah kalian dengar. Rajin mencuci tangan. Hindari memegang mulut, hidung, mata, karena virus juga dapat menginfeksi melalui bagian-bagian tersebut. Disarankan mengenakan masker N95, yaitu sarannya, karena masker tersebut dapat menyaring partikel kecil mungkin sampai di dalam bentuk virus juga. Kemudian menutup mulut dengan punggung tangan atau sisi dalam siku ketika batuk atau bersin. Dan usahakan yang kita tutup ini, kalau kita tidak sedang memakai masker, usahakan jangan kita sentuhkan kepada orang atau kita sentuh sendiri, jangan. Kemudian hindari kontak dengan cairan tubuh orang yang terinfeksi, atau ya secara umum lah, hindari kontak dengan cairan tubuh mereka, terutama ya cairan tubuh pasien yang terinfeksi ya. Kemudian hindari kontak dengan hewan jalanan, karena hewan jalanan lebih mudah terpapar penyakit. Bukan hewannya yang sakit, tapi mereka yang menjadi perantara gitu. Kalau misalnya mereka terpapar, kita sentuh-sentuh, mungkin mereka habis jilat-jilat tangannya, kita sentuh tangannya, kita sentuh punggungnya, badannya, tapi mereka habis jilat-jilat situ, ada salivanya mereka, dari saliva tersebut menempel virus, dan itu bisa menginfeksi kita juga gitu. Oke, mungkin itu aja saran dari gue ya. Ya, kalian sudah tahu banyak mengenai coronavirus. Video ini saya buat untuk memberi tahu teman-teman. Untuk sumber, saya mendapatkan banyak sumber ini dari internet dan dari seminar yang saya ikuti pada tanggal 7 Maret itu mengenai epidemiologi dari virus corona ini. Ya udah, mari kita bantu jaga lingkungan kita, tetap jaga kesehatan kalian. Semakin fit tubuh, semakin cepat mereka melawan benda asing dalam tubuh, oke? Antisipasi dan bantu sebarkan informasi mengenai virus ini. Jika kalian ada yang ingin diskusikan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika saya mampu akan saya bahas. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan sampai selesai. Dan saya tutup video ini. Dadah.